Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami kelompok 15 dalam pembahasan laporan tugas besar untuk kedua, yaitu tentang mata kuliah pengenalan komputasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait analisis dataset kecelakaan yang terjadi yang berkaitan dengan penggunaan transportasi udara dari tahun 1908 sampai 2009. Sebelum itu, mari saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Ignatius Rigel dengan NIM 169212239, selanjutnya Arafi Iswara dengan NIM 169212231, selanjutnya Salahuddin Akmal Fauzi dengan NIM 169212235, dan saya sendiri Muhammad Raja Ababil dengan NIM 169212283. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait daftar isi dari keseluruhan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu deskripsi data, yang kedua karakteristik data, yang ketiga statistik data, yang keempat visualisasi data, dan yang terakhir yaitu korelasi data. Yang pertama yaitu deskripsi data. Pada dataset yang kami dapatkan, dataset tersebut memiliki deskripsi data sebagai berikut. Sebelum itu, data ini kami ambil merupakan data set tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan penggunaan transportasi udara yang tercatat dari tahun 1908 sampai tahun 2009. Yang pertama, nama data. Nama datanya yaitu airplanes underscore crashes underscore and underscore fatalities underscore since underscore 1980. Format datanya yaitu format data awal berupa file CSV atau comma separated values. Namun setelah itu kami ubah menjadi format XLSX atau Microsoft Excel spreadsheet untuk memudahkan pekerjaan kami selanjutnya. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber datanya bisa teman-teman sekalian lihat dalam presentasi kami. Selanjutnya yaitu kolom dan baris. Data kami memiliki 13 kolom dan 5.268 baris. Untuk ukurannya sendiri, data set kami memiliki ukuran 1.559 kilobyte. Selanjutnya itu atribut data. Pada dataset kelompok kami ada 13 atribut atau kolom dari data yang tersedia. Di antaranya yaitu yang pertama date, yaitu tanggal terjadinya kecelakaan yang merupakan atribut kategorikal. Selanjutnya yaitu time atau waktu tercatatnya kejadian kecelakaan berupa atribut atau kategorikal. Selanjutnya yaitu location atau lokasi tempat terjadinya kecelakaan berupa atribut kategorikal. Selanjutnya yaitu operator atau penyelenggara penerbangan berupa atribut kategorikal. Selanjutnya flight atau nomor penerbangan yang ditetapkan berupa atribut kategorikal. Selanjutnya route atau rute perjalanan berupa atribut kategorikal. Selanjutnya yaitu type atau jenis pesawat yang digunakan berupa atribut kategorikal. Selanjutnya itu registration atau nomor registrasi ICAO atau International Civil Aviation Organization berupa atribut kategorikal. Selanjutnya yaitu CN/LN atau nomor pembuatan nomor seri pesawat atau nomor jalur atau badan pesawat berupa atribut kategorikal. Selanjutnya yaitu ada abort atau banyak orang dalam pesawat yang berupa atribut kuantitatif. Selanjutnya fatalities atau jumlah korban meninggal dalam pesawat berupa atribut kuantitatif. Ground, banyaknya orang yang meninggal di tanah berupa atribut kuantitatif. Dan terakhir ada summary atau deskripsi singkat terkait kecelakaan berupa atribut kategorikal. Selanjutnya yaitu karakteristik data yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arafi Iswara. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik data. Pada data-data dengan atribut kategorikal, jenis-jenis nilai atau data yang ada dapat meliputi data tanggal, waktu, tempat, nomor registrasi, jenis pesawat, dan kesimpulan singkat kecelakaan.
Pada data-data dengan atribut kuantitatif, secara umum data tersebut meliputi banyak orang yang menumpang di pesawat atau termasuk penumpang dan krunya, lalu korban kecelakaan baik dari yang di dalam pesawat maupun korban kecelakaan yang berada di tanah. Selanjutnya, karakteristik data atau data kosong. Untuk data kosong, menggunakan function count blank pada Microsoft Excel. Dengan menggunakan fungsi tersebut, kita dapat menentukan banyaknya data kosong pada tiap atribut. Agar memperoleh hasil berupa persentase, maka hasil dari fungsinya dibagi dengan jumlah data atau baris total dengan hasil sebagai berikut. Date 0%, time 42,12%, location 0,38%, operator 0,34%, flight 79,7%, route 32,38%, type 0,51%, registration 6,36%, CN/LN 23,31%, board 0,42%, fatalities 0,23%, ground 0,42%, summary 7,4%. Kelompok kami memutuskan untuk tetap menghitung dan menganalisis data yang kosong, terutama pada data yang beratribut kuantitatif, karena jumlah data kosong tersebut relatif kecil, yaitu tidak sampai 1% dari jumlah data, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan data kami, yaitu 5.268 baris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ignatius Figel. Baik, terima kasih Raffi atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai statistik dari sampel data yang kami ambil. Next. Baik. Untuk sampel data yang kami ambil data kecelakaan pesawat yang terjadi pada rentang tahun 2000 sampai 2009. Pada rentang ini, data yang kami olah secara utama merupakan data dengan atribut kuantitatif. Dalam kasus ini, banyak penumpang dan kru atau memiliki header aboard, total penumpang dan kru yang menjadi korban atau memiliki header fatalities, dan juga banyak orang yang menjadi korban di luar penumpang dan kru, yaitu banyak orang yang menjadi korban dari tanah atau memiliki header ground. Next. Baik, dari analisis yang kami lakukan, inilah beberapa statistik yang kami dapatkan. Yang pertama ada rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing atribut selama rentang tahun tersebut. Bisa dilihat untuk rata-rata kami menggunakan function sama dengan average di Microsoft Excel untuk mencari rata-rata jumlah kematian dari rentang tahun 2000 sampai 2009. Untuk standar deviasi kita menggunakan function sama dengan stdef. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai ekstremum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari atribut kuantitatif dari atribut-atribut yang kami pilih. Untuk mencari nilai maksimumnya, kami menggunakan function sama dengan max, dan untuk nilai minimum kita menggunakan function sama dengan min. Untuk rata-rata standar deviasi nilai maksimum dan nilai minimum bisa dilihat di layar sekarang. Selanjutnya. Sekarang kami akan membahas mengenai distribusi frekuensi dari data tersebut. Yang pertama ada distribusi frekuensi dari banyak penumpang. Bisa dilihat di sini bahwa kebanyakan dari data yang kami miliki, hampir 200 penerbangan itu terjadi dengan jumlah orang sekitar 0 sampai 20 orang per penerbangan. Selanjutnya untuk distribusi frekuensi korban jiwa penumpang, bisa dilihat juga bahwa hampir 200 atau bahkan melebihi 200 penerbangan atau kasus kecelakaan di mana banyak orang yang meninggal atau menjadi korban jiwa dari sisi penumpang pesawat itu berada di rentang 0 sampai 20 korban jiwa. Dan juga yang terakhir untuk distribusi frekuensi korban jiwa yang terjadi di daratan, kita bisa lihat bahwa sudah melebihi 200 kasus di mana terjadi korban jiwa di darat. Nah, namun korban jiwa tersebut untungnya saja sedikit, yaitu dari rentang 0 sampai 5 orang yang menjadi korban jiwa. Selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat pembagian persentil dari masing-masing atribut yang kami pilih. Nah, apa maksud persentil? Persentil itu artinya jika kita misalkan mengambil nilai 2, artinya 2 itu termasuk di dalam
5% data terbawah dari keseluruhan data. Jika kita misalkan mengambil nilai 100, maka jika pada atribut award kita mencari nilai 100, maka 100 itu termasuk ke dalam di atas 90% dari data yang ada. Nah, seperti tadi penjelasan tadi, bisa dilihat bahwa di layar ini sekarang persentil dari data yang kami miliki. Selanjutnya. Nah, dari analisis yang sudah kami lakukan, kami bisa mengambil beberapa fakta dan informasi dari data tersebut. Yang pertama, tahun dengan korban jiwa tertinggi terkait kecelakaan dengan yang terkait dengan pesawat atau transportasi udara terjadi pada tahun 2001. Setiap tahunnya terdapat rata-rata sekitar 19 orang yang meninggal akibat penumpang di pesawat dan juga 23 orang yang meninggal akibat kecelakaan pesawat namun tidak menaikinya atau korban jiwa yang terjadi di daratan. Selanjutnya, kebanyakan kecelakaan yang terjadi pada rentang tahun 2000 sampai 2009 itu berada di naungan operator di bidang sipil dibandingkan dengan bidang militer. Selanjutnya, kecelakaan dengan angka kematian tertinggi jika kita hanya melihat dari sisi penumpang atau sisi fatalities, maka itu terjadi pada tahun 2001 pada American Airlines Flight 587. Selanjutnya, kecelakaan dengan angka kematian tertinggi secara keseluruhan, baik itu penumpang di dalam pesawat ataupun korban di tanah, itu terjadi pada tahun 2001 yang berkaitan dengan serangan Al-Qaeda terhadap Amerika pada 9 September 2001. Untuk secara spesifiknya, penerbangan atau kecelakaan penerbangan dengan angka kematian tertinggi terjadi pada American Airlines Flight 11. Selanjutnya, terlihat bahwa sebagian besar dari kecelakaan mengambil jumlah korban penumpang di kisaran 0 sampai 20 korban jiwa untuk penumpang atau fatalities yang berada di dalam pesawat. Dan juga yang terakhir, dapat dilihat juga bahwa sebagian besar dari kecelakaan yang terjadi mengambil jumlah korban jiwa di tanah dengan kisaran 0 sampai 5 korban jiwa. Selanjutnya. Baik, untuk visualisasi data akan dijelaskan oleh teman saya, Salahuddin Alfonso. Oke, baik. Terima kasih, Riguel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data yang telah kami buat. Oke, jadi visualisasi data pertama adalah visualisasi perbandingan kategori. Yang mana di sini saya membandingkan kategori kecelakaan dari sipil dan juga militer, serta membandingkan perbandingan kategori dari korban sipil dan juga militer. Di sini kita dapat lihat bahwa korban sipil lebih banyak daripada militer, dan juga kecelakaannya pun lebih banyak militer daripada sipil. Ini membuktikan bahwa dari tahun 2000 hingga 2009, penerbangan mayoritas adalah penerbangan dari sipil. Yang kedua adalah visualisasi terhadap waktu. Di sini kami memvisualisasikan banyak kecelakaan serta grafik jumlah korban jiwa pada rentan tiap tahunnya, yang mana rentangnya ini fluktuatif dan tidak selalu naik dan tidak juga selalu turun. Yang ketiga, visualisasi hubungan hierarki. Di sini kita menghubungkan hierarki jumlah korban, yang mana jumlah korban ini kita bagi dua menjadi ground dan juga fatalities aboard. Yang mana ground ini adalah korban di tanah dan fatalities aboard ini adalah korban dari penumpang dan juga kru pesawat yang mengalami kecelakaan. Yang kedua adalah operator. Di sini operator kami bagi dua juga, yang pertama military dan juga yang kedua non-military atau juga sipil. Yang keempat adalah plotting relationship. Di sini kita menggunakan scatter plot. Yang pertama ada perbandingan banyak penumpang dan juga korban jiwa. Yang kedua adalah korban meninggal dari tahun 2000 sampai 2009. Dan juga yang ketiga scatter plot tentang banyaknya penumpang dan juga korban selamat. Di sini kita bisa lihat pada scatter plot pertama, yaitu perbandingan banyak penumpang dan juga korban, kita bisa melihat adanya garis linier yang ada di scatter plot. Itu membuktikan bahwa kecelakaan pesawat ini benar-benar kecelakaan yang bisa menjadi sangat fatal ketika terjadi. Yang kedua adalah scatter plot korban meninggal. Yang ini kita membandingkan banyak korban meninggal dengan lini masa dari tahun 2000 hingga 2009.
Dan yang scatter plot penumpang dan juga korban selamat, di sini kita membandingkan keduanya. Selanjutnya korelasi data akan dijelaskan oleh Arafi Iswara. Baiklah, dengan saya lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi data. Pada korelasi data, kami membandingkan dua data untuk mencari korelasinya, dan didapatlah nilai korelasi antara abort dengan fatalities dari tahun 2000 sampai 2009 sebesar 0,78 dengan menggunakan fungsi Coral. Nah, nilai korelasinya tersebut mendekati angka 1. Dengan kata lain, abort dan fatalities itu berkorelasi lurus. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman ambil pembelajaran di dalamnya.